Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iran Taufik dengan NIM 2206167 kelas Informatika E. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan dosen pengampu Ibu Fitri Nuraini Eskom Memkom. Di sini terdapat dua soal. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Kemudian buatkan otomatanya dengan jenis deterministik finite state automata atau disebut dengan DFA. Kemudian soal yang kedua, ada bagaimana cara kerja DFA dalam membaca suatu string. Buatkan contohnya minimal 5 string baik yang diterima maupun ditolak. Sebelum dilanjut kepada contoh soal, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deterministic finite state automata atau disebut dengan DFA. Dalam konteks definisi bahasa dengan aturan produksi menggunakan data bahasa reguler. Penjelasan DFA. DFA adalah jenis otomata berhingga yang memiliki aturan transisi yang pasti. Namun, penting untuk diingat bahwa DFA tidak memiliki satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan. Sebaliknya, DFA memiliki satu transisi yang pasti untuk setiap pasangan state dan simbol masukan. Ini berarti DFA dari suatu state dalam DFA ada satu dan hanya satu state berikutnya yang akan dicapai ketika simbol tertentu dibaca. Kemudian ada penjelasan 5 tufel DFA. Definisi DFA dengan 5 tufel. Ada M sama dengan ada Q, sigma, delta, S, dan F. Klarifikasi lebih lanjut tentang elemen-elemen ini adalah sebagai berikut. Q dengan artian kumpulan keadaan state yang terdiri dari keadaan-keadaan yang mungkin dalam DFA. Kemudian yang kedua ada sigma, yakni alfabet masukan yang berisi semua simbol yang dapat dikenali oleh DFA. Kemudian ada delta, fungsi transisi yang memetakan pasangan keadaan dan simbol masukan ke keadaan berikutnya. Ini menggambarkan bagaimana DFA bergerak dari satu keadaan ke keadaan lain saat membaca simbol masukan. Kemudian ada S. Simbol di sini adalah keadaan awal atau state awal dari DFA, yaitu keadaan di mana DFA memulai prosesnya. Kemudian yang terakhir ada F. F adalah kumpulan keadaan akhir atau final state atau kondisi akhir yang menunjukkan keadaan-keadaan di mana DFA mengenali dan menerima string masukan. Nah, kemudian ada fungsi transisi DFA. Perlu dijelaskan lebih rinci tentang bagaimana delta atau fungsi transisi beroperasi, yaitu bagaimana setiap pasangan state dan simbol masukan memetakan ke satu dan hanya satu set berikutnya. Ini mungkin bisa diilustrasikan dengan beberapa contoh konkret. Nah, di sini saya telah menyiapkan terlebih dahulu untuk contoh soalnya. Di sini ada key. Key itu adalah yang tadi. Key adalah kumpulan keadaan state yang terdiri dari keadaan-keadaan yang mungkin dalam DFA. Key. Nah, dengan di sini saya mencontohkan dengan adanya huruf state M, I, T, dan E. Nah, ada sigma. Sigma adalah alfabet masukan yang berisi semua simbol yang dapat dikenali oleh DFA. Nah, di sini dalam contoh soal yang saya bawakan, di sini saya menggunakan atau menginputkan 1 dan 0. Kemudian S, state awal. Nah, state awal di sini saya mengenalinya dengan state yang diberi huruf M. Kemudian ada F, state akhir. Nah, di sini saya menamainya dengan huruf E, ya, atau disebut dengan state akhir tadi. Kemudian ada delta M. Nah, state M diinputkan angka 1 maka akan pindah ke state yang kedua, yaitu state I atau ke state yang kedua. Kemudian delta state I diinputkan angka 1 maka akan pindah ke state ketiga, yaitu ke state yang T. Kemudian ada delta dengan state T menginputkan angka 0 maka akan ke state akhir, yaitu ke state E. Kemudian yang keempat, delta state I menginputkan angka 1 maka akan pindah ke satu lagi,
kembali lagi ke I. Kemudian yang kelima ada state E menginputkan angka 0, maka akan balik lagi ke kondisi awal ya. Kalau dimasukkan angka 0. Nah, di sini saya telah menyiapkan contoh string. Yang pertama ada 110 diterima. Bagaimana bisa diterima? Mari kita buktikan. 110. Nah, pada state awal saya menginputkan misalkan contoh stringnya 110. Dari state pertama pindah ke state kedua, itu ada 1, maka lanjut ke state kedua yaitu pada state I. Kemudian menginputkan lagi 1, maka akan pindah ke state ketiga yaitu T. Kemudian yang terakhir ada state dengan menginputkan 0, maka akan pindah ke state yang terakhir ke state E. Maka contoh string yang pertama itu diterima karena berhenti di state akhir. Dan contoh yang kedua 100. Nah, di sini diterima. Kita buktikan 100. Nah, state awal menginputkan 1. Kemudian pindah ke state kedua karena menginputkan 1. Kemudian dari state kedua, state I menginputkan lagi angka 0, maka akan pindah ke state ketiga yaitu state T. Kemudian yang terakhir menginputkan lagi angka 0, maka akan berhenti di state akhir di state E. Maka kondisi string diterima karena berhenti di state terakhir. Kemudian yang ketiga 0110 diterima. Kenapa diterima? Kita buktikan lagi. 0110. Kondisi awal saya menginputkan 0, maka akan balik lagi ke 0. Kemudian menginputkan lagi 1, maka akan pindah ke state yang kedua yaitu state I. Kemudian menginputkan lagi 1, maka akan pindah lagi ke state ketiga ke state T. Kemudian menginputkan lagi angka 0, maka akan berhenti di kondisi terakhir di state akhir. Maka untuk string yang ketiga itu diterima karena berhenti di state terakhir. Kemudian yang keempat ada 1111, satunya 4 kali. Dengan di state awal menginputkan 1, maka akan pindah ke state yang kedua di state yang I. Kemudian menginputkan lagi 1, pindah ke state yang ketiga, maka akan pindah ke state T. Kemudian yang terakhir menginputkan lagi 1. Nah, di sini karena menginputkan lagi 1, maka akan pindah lagi, balik lagi ke state yang kedua ke I. Maka contoh string yang keempat ditolak karena berhenti di state yang kedua, maka ditolak. Kemudian yang keempat ada 0111 ditolak. Mengapa ditolak? 0111. Di sini angka awal di state awal saya menginputkan 0, kembali lagi ke 0. Kemudian 1, menginputkan 1, maka akan pindah ke state kedua di state I. Kemudian menginputkan lagi 1, maka akan pindah ke state yang ketiga pada state T. Kemudian yang tadi menginputkan lagi angka 1, maka akan kembali lagi ke state yang kedua. Karena ini tidak balik lagi berhentinya tidak di terakhir, maka contoh string yang kelima itu ditolak. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.